Dede Riswanto, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, muncul ke publik dan membuat pernyataan mengagetkan. Ia mengaku telah membuat kesaksian palsu di hadapan penyidik 8 tahun silam. Dede berdalih, saat itu ia hanya mengikuti arahan Ibtu Rudiana yang tak lain adalah ayah Eki dan saksi lain bernama Aep. Dalam kesaksian awal dulu, Dede dan Aep mengaku melihat sekawanan geng motor melempari batu sambil memburu Eki yang membonceng Vina di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Padahal saat itu Dede tidak mengetahui seperti apa kejadian sesungguhnya. Sedangkan kesaksian Dede tersebut selanjutnya malah menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim sebelum memutuskan perkara. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa nih? Baju preman atau baju preman sih, Pak. Baju biasa. Tertulis sih. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, dia bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Putusan pengadilan yang kemudian menjebloskan para terpidana kasus Vina ke bui turut menyebut nama Dede sebagai teman Aep. Di samping soal kesaksian palsu, Dede juga mengungkap sejumlah keganjilan seperti rekayasa berita acara pemeriksaan atau BAP. Dede mengaku sebelum BAP, ia tidak pernah disumpah. Berikutnya, Dede juga mengaku diminta agar tidak hadir untuk bersaksi dalam sidang kasus tewasnya Vina dan Eki, walaupun ada surat panggilannya. Ini problem besar yang kita lihat bahwa Dede itu ternyata hanya memberikan kesaksian di BAP. Dede tidak hadir di sidang pengadilan. Dalam konteks ilmu hukum pembuktian, ketika seorang tidak hadir di pembuktian di persidangan, namanya saksi afidavit. Jadi kalau ada kecurigaan kenapa Dede tidak dihadirkan, padahal dalam konsep hukum itu hadir itu wajib, karena sebagai untuk pembuktian, sebagai bentuk klarifikasi, untuk menjadikan keterangan apakah dinyatakan Dede benar atau tidak. Saya tidak tahu kenapa Dede tidak dihadirkan, hanya memberikan keterangan di pemalsuan keterangan di tingkat penyidikan. Ini suatu kejanggalan luar biasa. Waktu bergulir, lama bungkam sambil menutup rapat kesaksian palsunya itu rupanya membuat Dede merasa tidak tenang dan dihantui rasa bersalah. Sebab secara tidak langsung, Dede sudah ikut menjebloskan sejumlah orang ke balik jeruji besi. Demi menebus rasa bersalahnya, Dede ingin usahanya mencabut kesaksian palsunya itu dapat membantu 7 terpidana yang saat ini meringkuk di bui kelak dapat menghirup udara bebas. Dede sadar pengakuannya itu syarat resiko. Ia pun siap menanggung segala konsekuensinya. Kedepannya ya saya pengen 7 terpidana itu keluar aja. Cukup, cuman itu tujuan saya. Untuk hukuman yang kedepannya akan dihadapi oleh Mas Dede apakah? Siap. Tadi kan saya udah bilang udah siap apapun. Apapun itu saya udah siap. Pernyataan Dede membuat gerah pihak Ibtu Rudiana yang bergegas buka suara. Pihak Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukum yang memandang pernyataan Dede tak ubahnya fitnah semata. Mereka juga menilai Dede telah mencemarkan nama baik Ibtu Rudiana. Karena itu mereka tidak akan sungkan-sungkan mengambil langkah tegas. Terkait dengan keterangan saudara Dede, perlu kami luruskan dan tegaskan bahwasanya keterangan saudara Dede tersebut adalah fitnah. Terus terang, kami di sini membantah keterangan daripada saudara Dede, di mana kasus tersebut itu hanya 3 hari di Polresta Cirebon dan langsung diserahkan ke Polda Jawa Barat. Bagaimana mungkin Bapak Ibtu Rudiana itu mengarahkan dan membuat skenario
Padahal penanganan kasusnya itu sudah diserahkan ke Polda Jawa Barat. Ibtu Rudiana berhak menampik pengakuan Dede soal kesaksian palsu itu. Di sisi lain, Dede juga boleh-boleh saja belak-belakan di hadapan orang-orang menyuarakan keresahannya. Pertanyaannya, lalu siapa benar? Tentu ini tidak bisa sekedar omong-omong tanpa bukti kuat. Seluruh pernyataan Dede pun disebut telah dibuatkan akta pengakuan di hadapan notaris dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Begitu pula pihak Ibtu Rudiana juga mengklaim mengantongi alasan kuat menyangkal tudingan Dede. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Kita di sini selaku penasihat hukum telah membuat tindakan-tindakan hukum yang sedang saat ini berproses, dan kita telah membagi tim hukum dari 60 advokat perhaki yang nantinya akan menindaklanjuti keterangan saudara Dede tersebut karena telah merusak nama baik Bapak Ibtu Rudiana dan mencemarkan nama baik Ibtu Rudiana. Selanjutnya, siapa lebih dulu yang akan membuat laporan ke polisi? Apakah Dede ataukah Ibtu Rudiana? Kaitannya antara Dede dan Ibtu Rudiana yang kemudian saling membantah. Saya kira ini adalah satu hal yang segera diklarifikasi, dicari kepastiannya. Maka lebih baik, lebih tepat ya, masing-masing pihak saling segera melaporkan ke kepolisian untuk menentukan sebetulnya siapa yang benar keterangannya, sehingga diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan polemik di media sosial atau kemudian pansos. Pembuktian mana yang benar, keterangan Dede ataukah sanggahan Ibtu Rudiana jelas akan butuh waktu. Apapun hasilnya nanti, kesaksian Dede 8 tahun silam nyatanya telah ikut mengantarkan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon ke balik jeruji bui. Nah, 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak, Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak, karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap, meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara. Siap Pak, siap. Karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Dede Riswanto pantas menyesal sudah membuat kesaksian palsu dalam kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 lalu. Akibat kesaksian palsunya itu, 8 orang kemudian dipersalahkan dan dijebloskan ke penjara. 8 orang itu yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Saka Tatal yang kala itu masih di bawah umur dihukum 8 tahun penjara. Sedangkan 7 nama lain diganjar seumur hidup. Pada medio April 2020, Saka dinyatakan bebas bersyarat dan dikenakan wajib lapor. Kemudian barulah pada Selasa 23 Juli 2024, Saka resmi menyandang status bebas murni. Ihwal kesaksian palsu Dede bermula dari ajakan Aep yang dikenalnya sebagai teman kerja untuk bersama-sama pergi ke kantor polisi pada Jumat malam 2 September 2016 lampau. Mereka bermaksud memberikan keterangan seputar tewasnya Vina dan Eki yang terjadi sepekan sebelumnya, tepatnya pada Sabtu malam 27 Agustus 2016. Setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya,
emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Dede yang tidak tahu menau soal kejadian persis yang menimpa Vina dan Eki lantas memperoleh informasi dari Aep tentang apa saja yang mesti disampaikan dalam kesaksiannya itu. Dede yang diselimuti keraguan lalu mencoba menanyakan hal itu ke Ibtu Rudiana. Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal kan. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Aep ngasih tahu, Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Meski tidak kenal dengan sederet nama yang dituding sebagai pelaku atas tewasnya Vina dan Eki, namun Dede kemudian tetap nekat memberikan kesaksian abal-abal. Dalih Dede yang mengaku buta hukum dan takut menolak permintaan sebagai saksi tetap saja membuat penasaran. Sebab Dede pun mengerti konsekuensi bersaksi bohong. Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aep dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak sudah di dalam. Saya bisa apa di situ? Selidik punya selidik, ternyata Aep menyimpan dendam pribadi terhadap mereka yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Aep pun kemudian memanfaatkan Dede untuk melancarkan kepentingannya itu. Saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata Aep? Ya. Kenapa? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si Aep cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh warga sekitar di situ Pak. Oh, Aep merasa apa? Dipukuli oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Ya ada terpidananya. Ada terpidananya. Jadi merasa kesal ya, sehingga diarahkan. Ya dendam. Terkait dengan tudingan saudara Dede ya yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Jauh sebelum Dede muncul ke publik, Aep sudah lebih dulu mengungkapkan klaim kesaksiannya seputar detik-detik kejadian yang menimpa Vina dan Eki. Aep bahkan mengklaim saat kejadian itu dirinya mengenali beberapa sosok pelaku dari jarak 100 meter di gelapnya malam. Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung, kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Perkiraan ada 4 motor, Bu. Jarak ada sekitar 100 meteran lebih. Bisa terlihat jelas gak Mas wajahnya? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Iya. Dia tidak begitu jelas juga sih. Oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Kesaksian Aep tak hanya mengundang tanya, tapi juga curiga. Saya katakan indikatornya ya, ada 2 probabilitas ya. Aep bercerita tentang kejadiannya kayak gini, persis benar. Nah makanya kemungkinan pertama dia bohong gitu kan. Karena apa yang diceritakannya itu kalau dari jarak sekian itu nggak benar. Kemungkinan kedua yang diceritakannya itu benar karena dia ada di lokasi. Karena dia adalah pelaku juga gitu kan. Nah jadi tinggal bagaimana si penyidik dengan ilmu penyidiknya, dengan nalurinya untuk membuktikan itu. Dengan tentunya dengan alat bukti. Selain Dede dan Aep, mencuat juga saksi kunci lain atas nama Liga Akbar Cahyana. Mengaku sebagai teman dekat Eki, belakangan Liga Akbar menarik keterangannya dari BAP kasus Vina Cirebon yang terjadi tahun 2016 itu.
Dibanding Dede, Liga Akbar lebih awal mengaku bila dirinya diminta Ibtu Rudiana untuk memberikan kesaksian dalam kasus Vina. Nah, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, dan Rivaldi Aditya Wardana masih memupuk asa melakukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali atau PK. Melalui kuasa hukum, mereka bahu-membahu mengumpulkan bukti-bukti baru yang lebih kuat agar PK berjalan mulus. Bersama mereka, ada nama Saka Tatal yang sempat mencicipi dinginnya dinding bui. Namun Saka yang kala itu masih di bawah umur hanya dihukum 8 tahun penjara. Sedangkan nama-nama lain diganjar seumur hidup. Medio April 2020, Saka bebas bersyarat dan dikenakan wajib lapor. Barulah pada Selasa 23 Juli 2024, Saka resmi dinyatakan bebas murni dan tidak ada lagi kewajiban lapor. Sewindu berlalu, Saka kini tengah menempuh jalur hukum peninjauan kembali. Sidang PK pertamanya sudah digelar pada Rabu 24 Juli 2024. PK menjadi upaya Saka mendapatkan keadilan dan memulihkan nama baiknya. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara Akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Sementara dari fakta hukum anak Saka Tatal yang berusia 16 tahun belum dewasa, tidak mempunyai maksud kesengajaan dengan maksud dan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, Saka Tatal hanya diajak oleh Eka Sandi dan memukul 1 kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada Vina. PK Saka yang sudah mulai disidangkan seakan menjadi dambaan terpidana lain mengikuti langkahnya. Serupa Saka, Rivaldi JS juga berharap keadilan berpihak pada mereka. Pada penghujung pekan ketiga Juni 2024, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi Aditya Wardana resmi memberikan kuasa kepada para pengacara hidup dari majelis hakim. Jadi ada 4 orang ya, 4 orang yang kami dampingi untuk kami dalami permasalahan yang mereka ketahui dan mungkin artinya bisa kami jadikan bahan untuk PK. Di langkah depan tentunya setelah kami datang hari ini, hasil wawancara interview yang barusan kami dapat akan kami olah data, akan kami rangkum dalam mungkin naskah-naskah ke depan yang akan kami gunakan untuk
peninjauan kembali dalam rangka novum. Terkini, mengikuti jejak Saka Tatal, ikhtiar PK Rivaldi Aditya Wardana dinilai semakin dekat. Kuasa hukum meyakini Rivaldi tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan Vina yang diarahkan kepadanya. Rivaldi juga mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang dituding bersalah itu. Bahkan dalam laporan terdahulu, Rivaldi dibilang diminta mengaku atas nama Andika. Kuasa hukum Rivaldi pun optimistis upaya PK yang ditempuhnya menjumpai titik terang. Tujuan kami tim SWR ke sini itu sebenarnya lebih ke memantapkan ya untuk kuasa hukum dari Rivaldi yang dari tahun 2017 itu akan mengajukan PK. Karena kan di antara yang lain tuh upaya hukum tuh Rivaldi sudah dijalankan semua kan dari banding, kasasi, dan ini adalah upaya yang terakhir untuk Rivaldi bahwa menyatakan Rivaldi bukanlah Andika. Udah ada berapa novum yang dikumpulkan? Novum sih kami tetap kuat ya bahwa menunjukkan Rivaldi bukanlah Andika, itu aja. Karena di dalam BAP semuanya itu kan selalu menyebutkan Andika ya, tidak pernah menyebutkan Rivaldi. Makanya itu yang menjadikan dasar kami. Ya bukti-bukti bahwa Rivaldi itu dari kecil tidak pernah disebut namanya Andika. Putusan sidang peninjauan kembali atas kasus Saka Tatal kelak dinilai dapat berdampak penting terhadap nasib terpidana lain kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jika putusan PK atas Saka diterima, terpidana lain diperkirakan juga akan mengajukan hal serupa dan kemungkinan pula akan diterima. Sebab semua perbuatan terjadi dalam satu rangkaian kasus yang sama. Persoalannya sekarang, seberapa kuat bukti-bukti baru yang diajukan di persidangan nanti sanggup meyakinkan majelis hakim menerimanya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, sedang menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK demi membersihkan namanya. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon ini mengajukan PK setelah Peggy Setiawan menang sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu. Walau telah bebas, Saka tetap mengajukan PK lantaran merasa tidak pernah terlibat dalam kasus Vina. Sidang pertama PK Saka sudah digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli 2024. Dalam sidang itu, kuasa hukum Saka mengajukan novum atau bukti baru agar peninjauan kembali dapat diterima. Di antara novum baru itu adalah lampiran foto Vina dan Eki kala berada di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat usai korban dievakuasi ke rumah sakit. Selain itu, ada pula hasil visum Vina dan Eki di mana tak ada luka tusukan seperti yang disebut-sebut sebelumnya. Kemudian pencabutan keterangan saksi Liga Akbar dan Dede Riswanto hingga keterangan Kapolri bahwa penanganan awal kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Novum pertama yaitu tentang penjelasan kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan novum 1 dan 5. Kemudian tambahan novum ke-6 yaitu novum digagai oleh Liga Akbar, pernyataan Liga Akbar. Kemudian novum yang ke-9 pemaksaan korban, pemaksaan keterangan penyiksaan. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ke-10. Novum ke-10 penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Keesokan lusa, Jumat 26 Juli 2024, sidang PK Saka Tatal berlanjut. Agenda sidang yakni kontra memori peninjauan kembali oleh pihak termohon, yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon. Di sini optimisme pihak Saka terusik. Jaksa Penuntut Umum menyebut novum atau bukti baru yang diajukan kuasa hukum Saka, yakni foto jasad Vina dan Eki saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati, bukanlah bukti baru. Selain itu, JPU juga menemukan beberapa novum bersumber dari media sosial yang mereka ragukan kesahihannya.
JPU juga membantah kesimpulan pihak Saka yang menyatakan kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal. Tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal, yang dapat kami tanggapi sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta hukum Novum 1 sampai dengan 3 dan Novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari visi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. JPU kemudian berkesimpulan 10 novum baru yang diajukan pihak Saka tidak ada bukti baru. Meski begitu, usai pembacaan kontra memori PK dari JPU, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Rizka Yunia sempat meminta pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan. Pihak Saka Tatal pun menghadirkan Selis, kakak kandung Saka Tatal. Ia mengaku mendapat bukti baru berupa beberapa foto terkait tewasnya Vina dan Eki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa foto. Ya. Foto siapa? Saya dapat itu. Ya, ibu sebut fotonya siapanya? Eki, korban. Siapa namanya? Saya tanya korban itu. Oh, korban. Eki. Ya, ibu sebut. Eki. Berupa foto. Eki. Pada hari saya tahu waktu hari. Kalau hari punten saya lupa. Saya tanggal lupa. Bulannya saya dapat info Eki di bulan Mei tahun 2024. Di mana? Saya dikasih di rumah. Rumahnya ibu di mana? Saudara RT 4 alamat lengkap nomor 43 Karya Bakti, Kelurahan Kecamatan Kesambi, Cirebon. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Belum pernah. Ikuti kata saya. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Menyikapi tanggapan JPU yang menyebut tidak ada bukti baru dalam novum yang diajukan dalam PK tersebut, tim kuasa hukum Saka mengaku tidak akan tinggal diam. Mereka pun menantang JPU untuk membuka berkas perkara mengenai novum tersebut. Tim kuasa hukum Saka pun hakul yakin foto-foto yang mereka ajukan sebagai novum itu tidak pernah muncul dalam persidangan sebelumnya, baik itu dalam sidang Saka ataupun 7 terpidana lainnya. Saya juga meyakini, saya loh yang hadir di sidang di 2016, di sidang Saka Tatal 5 novum itu tidak pernah ada di dalam berkas. Jangankan di berkas Saka Tatal, di berkas ke-7 terpidana juga tidak tertuang novum itu. Peninjauan kembali yang merupakan upaya terakhir Saka untuk mendapatkan keadilan dengan mencari dan menampilkan bukti-bukti baru dinilai memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Melalui PK, kualitas putusan hakim terdahulu pun seakan diuji. Kasus Vina seolah membuka mata banyak orang bahwa siapapun yang merasa dirugikan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat mengajukan peninjauan kembali atau PK. Meski begitu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pihak yang dapat mengajukan PK perkara pidana hanyalah terpidana dan ahli warisnya. Karena ini ada protes ya pada putusan hukum dengan menunjukkan bukti-bukti ya, saksi-saksi yang mendukung asumsinya itu tadi, maka ini jalannya adalah ya melalui PK itu. Ajukanlah bukti-bukti itu supaya bisa novum baru, supaya bisa menunjukkan pada Mahkamah Agung bahwa ini hakim yang dulu tuh keliru memutus ataupun tidak mempertimbangkan apa yang ada di dalam persidangan dan sebagainya.
kematian Vina dan Eki Cirebon bak membuka kisah yang sudah lama ditutup. 8 tahun terdiam, kasus Vina kembali mencuat menyusul hebohnya film bergenre horor bertajuk Vina Sebelum 7 Hari. Film itu disebut mengangkat kasus kematian Vina yang syarat misteri. Berawal dari dugaan kecelakaan tunggal, berkembang menjadi kecurigaan pembunuhan, berlanjut ke proses hukum, hingga berujung putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kasus Vina kini seakan dikuak kembali. Kemenangan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan yang dibacakan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman pada 8 Juli 2024 seperti menjadi pintu masuk para terpidana kasus Vina mengajukan peninjauan kembali atau PK. Para terpidana merasa mereka tidak pernah melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan. Sementara sepanjang proses pra-peradilan Peggy dan setelahnya, sejumlah saksi bermunculan dan mencabut kesaksian yang mereka ungkapkan pada 2016 silam. Padahal diketahui kesaksian mereka kala itu tidak sekedar dicatat, tapi juga dipercaya menjadi pertimbangan pengadil perkara dalam menjatuhkan putusan. Adalah Liga Akbar dan Dede Riswanto yang sudah terang-terangan menarik kesaksiannya. Keduanya juga mengaku tidak tahu menahu soal penyebab pasti kematian Vina dan Eki. Bahkan, Dede tanpa ragu mengungkapkan kesaksiannya di hadapan penyidik kala itu karena permintaan Ibtu Rudiana dan teman kerjanya Aep. Setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang, saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal. Tak dipungkiri, begitu para saksi menarik kesaksian terdahulu dan menguak cerita tersembunyi di baliknya, publik pun bertanya, fakta seperti apa yang sesungguhnya terjadi pada Sabtu malam 27 Agustus 2016 dan beberapa hari setelahnya itu? Benarkah ada rekayasa saat penyelidikan awal? Ibtu Rudiana selaku orang tua Eki seakan menjadi pihak yang disudutkan oleh pernyataan Dede. Selama ini di dunia maya sana banyak sekali orang-orang yang sepertinya lebih menyudutkan ke saya. Ada lagi yang katanya saya merekayasa hal-hal negatif, tentunya itu saya bantah. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui, itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik. Menguatkan bantahan Ibtu Rudiana, salah satu kuasa hukumnya Pitra Romadoni membagikan informasi soal perjumpaannya dengan Aep Rudiansyah dalam sebuah kesempatan. Dalam video itu, Aep mengaku tidak habis pikir Dedek mengubah kesaksiannya. Si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu, Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Ini di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan di rokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede, kok bisa berubah keterangan. Sengkarut belum terurai, pihak yang meyakini kasus Vina sebagai kecelakaan murni kontra mereka yang percaya Vina dan Eki tewas dibunuh masih beradu nyari. Pihak yang meyakini kasus Vina sebagai kecelakaan murni antara lain Dede dan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Saka Tatal diketahui saat ini sedang menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Sedangkan pihak yang percaya Vina dan Eki sebagai korban pembunuhan seperti Ibtu Rudiana, keluarga Vina, hingga saksi Aep Rudiansyah. Sebetulnya saya meyakini Mbak bahwa peristiwa di
27 Agustus 2016 itu tidak pernah terjadi dan melibatkan 8 terpidana termasuk Saka Tatal. Tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dari novum yang paling bisa saya tampilkan secara visual, misalnya ini adanya, jadi kelihatan Mbak, ini salah satu di antaranya. Jadi ada serpihan daging di baut tiang PJU. Sebetulnya adanya serpihan daging di tiang baut PJU ini juga sudah disampaikan oleh saksi yang melakukan olah TKP. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal keseret jalanan, ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana. Ya ini jadi sampai kapanpun kami tetap meyakini bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya bukan kecelakaan tetapi pembunuhan. Lantas apa sesungguhnya yang terjadi pada Vina dan Egi? Apakah karena kecelakaan tunggal ataukah menjadi korban pembunuhan? Sidang PK Saka Tatal dalam rangka turut mengurai sengkarut kasus Vina telah menghadirkan sederet saksi. Keterangan mereka menjadi pertimbangan penting bagi Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan PK nanti. Dan pelaku ini yang ke-7 orang ini, ke-8 orang ini saya lihat membaca putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan itu mengatakan ada hanya yang memukul. Sementara kematian si Eki itu karena salah satunya adalah pukulan di rahang. Sementara pelaku 8 orang itu tidak ada yang melakukan pemukulan di rahang. Yang melakukan pemukulan rahang itu adalah si Dani yang katanya sekarang fiktif. Loh, bagaimana perkara ini? Nah, pertanyaannya produk dari proses penyidikan itu benar atau tidak benar? Dia ngomong aja, penyidikannya benar atau tidak benar? Maka ada majelis PK ini, itulah pentingnya untuk menguji semuanya. Jadi seharusnya adalah ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Kelak, putusan PK Saka Tatal maupun terpidana yang lain setidaknya memberi gambaran akar sengkarut kasus Vina dan Egi Cirebon ini.